Dr. Richard Lee, pengusaha sekaligus influencer kenamaan, mendadak dikabarkan minor ihwal dugaan keterlibatannya dalam penjualan produk skincare beretiket biru yang dianggap Badan Pengawas Obat dan Makanan bermasalah. Kemarin namanya bahkan disebut-sebut pihak Badan Penelitian Independen Kekayaan, Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan Anggaran RI ketika lembaga ini mendatangi Bareskrim Polri guna membuat laporan pengaduan atas pemberitaan di beberapa media online ihwal dugaan temuan BPOM yang telah melakukan penyitaan terhadap beberapa produk skincare yang beretiket biru sebanyak 2.745 buah. Yang mencengangkan, dari produk skincare yang disita, di antaranya terdapat produk skincare yang berafiliasi dengan influencer Dr. Richard Lee, yaitu produk DNA Salmon. Lantas benarkah perusahaan skincare Dr. Richard terlibat? BPOM itu telah menyita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru dan DNA Salmon yang diduga itu adalah milik dari influencer yang terafiliasi oleh Dr. Richard Lee. Ya, fokus dari laporan kami ini untuk melihat mengenai proses hukum yang berjalan, karena negara kita kan negara hukum ya Pak. Jadi kita ingin mengawal proses hukum tersebut sampai sejauh mana yang dilakukan oleh BPOM tersebut. Kalau untuk bukti sendiri yang kita pegang adalah bukti media online tersebut. Ada 2 media online yang kita pegang. Dari keterangan Sekjen BPI terkuak dugaan jika ada oknum yang sengaja mengaburkan kasus ini agar tidak diketahui oleh masyarakat luas dan tidak diproses oleh para penegak hukum. Hingga laporan ke Bareskrim diajukan kemarin, belum ada respon dari pihak Dr. Richard. Tapi jika benar Dr. Richard terlibat, kasus ini jelas akan merusak reputasinya. Apalagi selama ini ia dikenal getol melakukan edukasi agar masyarakat tak menggunakan produk skincare yang berbahaya. Bahkan akibat suaranya yang vokal mengedukasi, ia sempat terlibat saling lapor dengan Kartika Putri yang ditudingnya telah mengendorse produk skincare berbahaya. Lantas benarkah Dr. Richard akan membantah isu tersebut? Kita di sini ingin kejelasan mengenai barang bukti sitaan tersebut. Kalau menurut pemberitaan adalah sudah dimusnahkan, tapi di sini kita ingin klarifikasi dari BPOM apakah benar barang bukti tersebut sudah dimusnahkan. Setiap pelanggaran, apalagi ini mengandung tentang obat dan makanan. Kosmetik itu masuk kategori makanan kan, obat dan makanan. Tentunya ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Ketika ditemukan oleh BPOM yang dinyatakan ini mengandung zat berbahaya, setiap sesuatu yang dilanggar pasti ini mengandung pidana. Saat Dr. Richard diterpa isu produk skincare yang diduga bermasalah dan disita BPOM, artis Bunga Zainal tak bisa menahan tangis dan rasa kecewanya di depan juru warta kemarin. Dengan sejuta sesal, ia mengisahkan bagaimana awal mula tertipu teman baik yang sudah ia anggap seperti teman sendiri. Tak main-main, Bunga dan suaminya Sukhdev Singh tertipu hingga 15 miliar rupiah dari investasi yang ditawarkan pasangan inisial CD dan SFS. Lantas seperti apa kronologi investasi yang ditawarkan hingga Bunga Zainal tergiur menggelontorkan uang miliaran rupiah itu? Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan, yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap. Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Copernic yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Betapa terkejutnya saya, dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai benar-benar nggak mau ketemu anak-anak saya karena
saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih. Yang mengejutkan, uang bertahap yang disetor Bunga rupanya tak sepenuhnya miliknya sendiri. Bunga bahkan sempat merayu suaminya untuk berinvestasi dengan iming-iming keuntungan. Meski mulanya tak tertarik, Sukdev akhirnya rela menggelontorkan tambahan hingga investasi membengkak. Namun seiring waktu laporan keuangan dan keuntungan tak jelas hingga tak ada itikat baik pelaku untuk mengembalikan. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024 di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024 di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Saya sempat mengundang terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, para terlapor menjanjikan penyelesaian dengan mengalihkan aset-aset yang dimiliki terlapor pada saya. Namun janji-janji tersebut tidak ditepati. Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik terlapor, hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. 22 Agustus lalu, Bunga Zainal pun telah melaporkan terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri dan tinggal di Bali. Yang makin Bunga terhenyak, rupanya ada banyak korban lain yang tertipu di mana pelaku menggunakan namanya saat menawarkan investasi. Terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor. Sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Hingga laporan telah dilayangkan, Bunga dan suami masih menunggu itikat baik pelaku untuk melunasi semua uang yang sudah disetor, termasuk berupa aset yang dijanjikan pelaku. Lantas, akankah uang yang semula dipersiapkan Bunga sebagai bekal pendidikan anak ini kembali atau raib begitu saja? Sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini gitu. Teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya, maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain, jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih. Di tempat berbeda, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan tersangka Harvey Muiz kembali dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi dengan latar belakang pegawai PT Timah. Salah satunya mantan Direktur Operasi dan Produksi yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan. Itu tadi direktur utamanya siapa namanya? Pak Riza Pahlevi. Pak Reza. Saudara dari Bangka berarti? Dari Bangka Datang ke Jakarta. ke Jakarta, RPS di Jakarta. Dari PT Timah berdua saja. Rame yang mulia. Banyak ya? Yang yang mana? level direktur berapa orang? Yang naik direktur pada saat itu saya sama direktur keuangan, tapi ada direktur yang lama. Keuangannya siapa? Pak Wibisono. Gitu. Ya, kemudian Ada direktur yang lain yang lama, ada direktur pengembangan usaha yang lama, direktur niaga juga masih yang lama, dan direktur utama masih yang lama, direktur SDM juga masih yang lama. Nah, habis dari acara LPS, malamnya saya diajak makan malam, ketemu sama Pak Harvey di Hotel Sofia. ya, Sofia itu nama hotel apa rumah makan? Apa dua-duanya? Setahu saya nama hotel. Hotel ya. Ada kemarin saksi bilang itu rumah makan, ya. Rumah makan. Yang benar yang mana? Apakah itu nama Hotel Sofia, di dalamnya ada rumah makan, kan seperti itu, Pak? Tulisan Ada saya ingat restonya saya tulisan gitu. di depan. Ya? Tulisan di depannya saya lupa. Sofia ya? Sofia, ada tulisan Sofia. Yang datang di rumah hotel ya? Kalau di hotel ketemunya di mana dong? Di rumah makan, di rumah Rumah makan namanya apa? Nggak tahu. nggak tahu.
Mendengar kesaksian para saksi yang dihadirkan di ruang sidang, Majelis Hakim terheran-heran atas pernyataan saksi yang mengatakan PT Timah menerima penilaian baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, namun merugikan negara dan merusak lingkungan senilai 271 triliun. Jadi hubungannya RKAP dengan competence person apa? Karena aturan dari Kementerian SDM, Ada peraturan Menteri SDM. betul yang Tahu mulia. nggak nomor berapa tahun Lupa berapa? yang mulia, lupa. Tentang apa? Bahwa untuk perusahaan untuk mendapatkan RKAB itu harus wajib memiliki competent person. Itu ya. Ya, yang mulia. Di sisi lain, dalam persidangan, kelima saksi kerap menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim, salah satunya operasional dan produksi biji timah dari masyarakat hingga produk jadi di PT Timah. Saudara lihat perjanjiannya. Lihat yang mulia. Dibuat dengan akta notaris? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Kemudian yang mendatangani di pihaknya PT Timah siapa? Direktur utama saya, Pak Riza Palevi. Ya, itu ya. Ya. Fans fanatik aktor Korea atau yang dikenal K-popers selalu benar-benar bisa menumpahkan kerinduannya pada sang idola. Ya, aktor tampan Ji Chang-wook berkesempatan hadir memenuhi kerinduan fansnya di tanah air. Pada sesi fans meeting, Ji Chang disambut dengan begitu histeris oleh para fans di Jakarta. Tak hanya acara fan meeting yang berlangsung heboh saat menyambut sang idola, video saat Ji Chang-wook tengah jalan-jalan santai dengan hanya mengenakan kaos singlet juga heboh dikomentari fans. Mulai dari yang tak kuasa menahan ketampanan Ji Chang-wook hingga bermimpi punya cowok setampan aktor Korea ini. That's a drop top coupe, said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, 'cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody pay, all I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you know this. Can't stop with the way I've been falling. Fall back as a catch when you fall. Ya, aktor kelahiran 5 Juli 1987 di Korea Selatan ini memang cukup familiar lewat aktingnya yang memukau di sejumlah film drama yang diperankannya. Namanya mulai melambung ketika berperan sebagai Dong Hae dalam drama harian Smile Again sekitar tahun 2010 hingga 2011. Sosoknya kian familiar setelah membintangi beberapa drama-drama bersejarah seperti Warrior Baek Dong-soo tahun 2011 hingga Empress Ki selama tahun 2013 dan 2014. Bukan hanya para fans, terutama K-popers yang tergila-gila pada idolanya. Atmosfer pengalaman bertemu aktor yang banyak digilai fans di tanah air ini juga dialami sejumlah selebriti. Salah satunya pedangdut Ayu Ting Ting yang banyak mengikuti perkembangan fashion dan dunia hiburan negeri ginseng ini. Di jagat maya, Ayu bahkan sempat berdekatan dengan aktor tampan ini ketika menjadi bintang tamu di program acara yang digawanginya. Tapi tingkah Ayu yang tangannya menyentuh tangan Ji Chang-wook malah mendapat reaksi dari para K-popers. Salah satu akun bahkan memperingatkan Ayu agar tahu aturan untuk tidak menyentuh tangan idola. Tak nyaman dengan hujaman komentar para fans fanatik Ji Chang-wook melalui instastory miliknya, Ayu langsung klarifikasi. Menurut Ayu, apa yang dilakukannya sudah atas seizin sang aktor. Bahkan Ayu mengaku apa yang dilakukannya sudah sesuai skrip yang sudah disepakati antara kreatif dan sang aktor.
Meski Ayu sudah klarifikasi, namun tetap saja penggemar fanatik Ji Chang Wook seolah tak terima idolanya didekati dan dipegang Ayu. Aku gak bisa ngomong. Aku grogi. Bisa satu tempat baru. Itu namanya rezeki, Mas. Kalau rezeki nggak kemana. Oh, parah. Bang Icang, Cicangwook. Jadi gue tuh syuting, tiba-tiba bintang tamunya itu adalah ini artis Korea. Kan gue tuh bukan penonton drakor ya. Jadi pas gitu tuh ada Raditya Dika sama istrinya dan lain-lain. Katanya gini, ini heboh banget ya. Oh iya, ini tuh nomor satunya lah katanya di Korea gitu-gitu. Wah, kan gue tuh beberapa kali juga ketemu orang-orang Korea kan. Ada yang aktor juga, ada K-pop juga dan lain sebagainya. Nah kalau yang Bang Icang itu, ini bukan membandingkan dengan yang lain, tapi ini tuh bener-bener humble banget dan juga hangat sama kita dan juga tidak banyak batasan. Makanya dia tuh beneran pas gue posting istri gue, kayak kok nggak bilang-bilang gini, aku suka, hah? Bunda ikutan suka? Iya, aku suka banget. Iya, ternyata cewek-cewek Indonesia penggemar drakor tuh pada suka sama Bang Icang. Istri gue gini, ajak dong ya ke aviari kita ya. Terus gue nanya, ternyata dia keburu kembali ke Korea. Tapi tidak ada yang tidak mungkin karena Bang Icang akrab banget gue. Jadi itu kan sering banget ke Indonesia, ke Bali, ke Labuan Bajo dan lain-lain. Ya tunggu aja, tiba-tiba dia di aviari The Hakim. Siapa sangka bisa aja. Selain kehebohan dari kehadiran aktor Ji Chang Wook, di jagat maya juga heboh ketika pedangdut Ayu Ting Ting mendadak ikut sarapan di kediaman desainer Ivan Gunawan. Lantas bagaimana suasana kehebohan saat Ayu numpang sarapan di kediaman pria yang sudah sejak lama menaruh hati padanya ini? Mumpung orangnya lagi nggak ada, Kisyu. Kita makan aja nggak apa-apa. Makan dulu. Asal jangan pada berantakan ya. Makan nih. Ntar gue yang habis sama dia. Nggak habis, dia nggak bisa marah sama gue. Dia nggak pernah marah sama gue. Dia marah di belakang gue doang. Lu selingkuh sama 4 laki yuk. Hah? Lu kagak jadi merit, laki lu udah 4 ternyata. Oh. Ngapain lu main sama abang-abang begini yuk? Ini mah market gue semua. Lu ngapain biasa ke rumah gue sekarang main sama Ayu? Nah. Ya Allah. Guys, tapi ternyata Ayu inget rumah gue ya. Ingat walaupun ini nasi uduk Depok yuk. Iya. Yang biasa lo ituin, lo untungin. Ya dia mah nggak marah kan, Kisyu? Dia mah kalau Gue jujur, ya Allah. rapi. Ini lo beli. Dekap canda dan kemesraan seolah mencairkan suasana hati Ivan yang sudah lama beku sejak Putri Abdul Rozak ini sudah lama tak menjalin kedekatannya. Apalagi sejak hubungannya dengan Igun merenggang, Ayu sempat menjalin kedekatan dengan sejumlah pria, mulai dari Adit Jayusman, drummer Didi Riyadi, Boy William, hingga belum lama ini gagal kepelaminan bersama seorang TNI aktif, Muhammad Fardana. Lantas mungkinkah Ayu kembali dekat dengan Igun karena menemukan kenyamanan hatinya setelah beberapa kali gagal melakoni jalan asmaranya dengan sejumlah pria? Benarkah bersama Igun, Ibunda Bilqis ini bisa melepas semua beban hidup yang dipikulnya? Kalau kata gue mah ini debu dah, mending lu buka. Enggak, jangan, gue kan aura gue kan manten. Manten. Aura gue manten. Jadi gue demen nih begini, jadi gue ganti ntar putih berapa bulan, ntar gue ganti. Iya, gue ganti ntar biru gitu. Ya tergantung dari warna seragaman Kisyu gitu. Gak usah ngomong seragam deh. Gue udah berapa kali pakai seragam gak jadi.